Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Noviansyah dengan NIM C140141432. Di sini saya akan memperlihatkan video akhir saya sesi UAS. Pemanfaatan hormon sebagai pemicu pematangan gonak pada ikan salah satu teknik yang digunakan untuk menyiapkan induk sebelum tahap budidaya, khususnya pada proses pemijahan. Yulianto et al. 2019. Pemijahan dapat dilakukan dalam semi buatan atau buatan melalui penyuntikan hormon ovoprime sebagai stimulasi reproduksi. Hormon tersebut diaplikasikan pada induk yang telah matang gonad maupun masih dalam fase perkembangan agar proses reproduksi dapat dipercepat. Et al. 2021. Karena persediaan benih ikan sangat tergantung pada induk yang siap memijah, upaya mempertahankan kondisi tersebut dilakukan melalui hipofisisa sebagai rangsangan fisiologis untuk mempercepat pematangan gonad dan memicu ovulasi. Rumondang et al. 2023. Pada ikan budidaya, kelenjar hipofisa berperan sebagai sumber hormon androgen yang berfungsi dalam merangsang pematangan gonad sekaligus pemicu terjadinya proses reproduksi. Menyatakan bahwa pemberian ekstrak hipofisa melalui penyuntikan pada induk ikan mampu mempercepat timbulnya respon pemijahan. Teknik injeksi dan dilakukan secara intramuskuler juga terbukti dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemijahan serta memperbaiki kualitas telur. Aziz dan Kalesaran 2017. Pengarahan kelamin biasanya dilakukan dengan bantuan hormon steroid yang dapat diberikan melalui beberapa cara seperti perendaman, penyuntikan, dan dicampurkan ke dalam pakan secara oral. Nurlina dan Zulfikar 2016. Benih ikan monexos bisa dihasilkan melalui teknik pengubahan arah kelamin yang dikenal sebagai seks reversal. Metode ini dilakukan ketika organ reproduksi ikan masih belum berkembang menjadi testis atau ovarium. Zulfadli et al. 2025. Penggunaan hormon dalam teknik seks reversal umumnya melibatkan 17A methyletestosteron untuk proses maskulinisasi regulisasi melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KIP 20 per MN 2003 yang diperbaharui menjadi KIP 52 MN _ 2014 menetapkan bahwa hormon tersebut termasuk dalam kategori obat keras. Penggunaannya memiliki potensi resiko terhadap keamanan pangan serta dampak negatif terhadap lingkungan perairan. Wahyuningsi et al. 2018. Penelitian terkait keterkaitan faktor genetik dan maskulinisasi akibat suhu tinggi masih terbatas dan harus terus dikembangkan sehingga saat ini masih perlu penelitian dan kajian yang lebih lanjut tentang maskulinisasi. Lu et al. 2021. Sperma yang layak diawetkan umumnya memiliki mortalitas di atas 70% dengan lama pergerakan lebih dari 2 menit. Faki et al. 2024. Mortalitas sperma sangat menentukan keberhasilan pembuahan, namun durasinya hanya berlangsung beberapa menit dan mudah mengalami penurunan.
Akibatnya, stres oksidatif yang mempercepat penuaan sel. Wati et al. 2025. Kualitas sperma juga dipengaruhi oleh periode reproduksi yang ditunjukkan melalui perubahan volume, konsentrasi, kecepatan gerak, tingkat keberlangsungan hidup, serta aktivitas enzim plasma sperma seperti LDH dan BNAG yang meningkat setelah kematangan gonad tercepat. Chechko et al. 2017. Kriopreservasi merupakan metode penyimpanan gamet jantan jangka panjang yang efektif karena mampu mempertahankan kualitas sperma hingga waktu yang sangat lama, bahkan mencapai ratusan tahun. Bernard et al. 2017. Penurunan mortalitas dan viabilitas setelah kriopreservasi terjadi akibat stres selama proses pembekuan dan pencairan kembali yang dapat merusak integritas membran spermatozoa. Kerusakan struktur membran sel juga dapat dipengaruhi oleh paparan toksikan seperti merkuri yang mampu menghambat aktivitas metabolik spermatozoa sehingga menurunkan durasi dan intensitas mortalitas secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan krioprotektan untuk mempertahankan stabilitas biologis spermatozoa selama proses preservasi. Hayati et al. 2019.